Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak bagian yang pertama. Baiklah, sebelum saya mulai, saya akan memberitahukan bahwa pertidaksamaan ini sama mengerjakannya seperti cara pertidaksamaan seperti umumnya ya. Kalau kemarin kita persamaan, otomatis memakai sama dengan kan. Jadi kalau pertidaksamaan itu memakai tanda-tanda pertidaksamaan. Apa-apa aja tanda pertidaksamaan: lebih besar, lebih kecil, kemudian ya lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Itulah tanda-tanda pertidaksamaannya. Maka ada dua sifat yang harus kita pelajari dari pertidaksamaan ini. Yang pertama adalah jika nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka negatif A lebih kecil X lebih kecil A. Itu adalah yang pertama. Jadi Bu, ini kan lebih kecil. Dan yang kedua sifatnya adalah jika nilai mutlak X lebih besar dari nilai mutlak A, maka X lebih kecil minus A atau X lebih besar A. Baiklah, kita buat dulu contoh. Oke, contoh yang pertama kita buat. Baiklah, contoh pertama kita buat. X, nilai mutlak X ditambah 7 itu lebih kecil 9. Nah, ini berarti masuk ke contoh yang ke sifat yang pertama atau kedua? Iya, ini adalah masuk ke sifat yang pertama. Maka kita buat dia negatif A, ini 9-nya A, X-nya adalah yang di dalam kurung ini. Maka bisa kita buat negatif 9 lebih kecil dari X. X-nya berapa? X tambah 7 lebih kecil 9. Sudah? Maka ini harus kita jadikan X saja di tengah-tengahnya. X lebih kecil. Di sini 9, di sini minus 9. 7 ini harus berpindah ke kanan dan ke kiri. Ini positif 7. Kalau dia berpindah positif 7 ini, kalau berpindah dia, maka hasilnya negatif 7. Ini juga berpindah ke kemari, maka hasilnya adalah negatif 7. Jadi negatif 9 dikurang negatif 7 adalah, kamu hutang 9, hutang lagi 7, maka hutang kamu menjadi negatif 16 lebih kecil X lebih kecil 9 dikurang 7 2. Maka hasil kamu adalah ini. Himpunan penyelesaiannya bisa kita buat 6 minus 16 lebih kecil X lebih kecil 2. Itu adalah untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua bagaimana Bu? Misalkan
nilai mutlak dari 1/2 X ditambah 6 itu lebih besar sama dengan, lebih besar saja 9. Jadi dari sini bisa kita buat ya, nggak nampak ya, dari sini kita buat seperti yang sifat yang kedua. Ada dua dia, X lebih kecil negatif A atau X lebih besar A. Iya, jadi kita buat dulu ini. Yang pertama, 1/2 X ditambah 6 lebih kecil minus 9. Dan yang kedua adalah 1/2 X ditambah 6 lebih besar 9. Ingat ya, tandanya kalau dia lebih kecil pasti negatif 9, kalau dia lebih besar pasti positif 9. Dah, kita kerjakan satu-satu sekarang. Maka di sini bisa kita buat 1/2 X lebih kecil negatif 9, pindah positif 6 menjadi negatif, ya, negatif 6 nya. Maka 1/2 X lebih kecil negatif 9 dikurang negatif 6 adalah negatif 15. Ini kan setengah ini kan 1/2. Supaya dia menjadi X, maka jangan pusing, jangan bimbang, langsung saja yang di bawah ini kamu kalikan. Maka hasilnya menjadi 1X kan, 1X lebih kecil negatif 15 dikali 2, maka X lebih kecil negatif 15 kali 2 adalah negatif 30. Oke, maaf tadi nggak ibu lihat, keenaan nulis. Lanjut yang di sebelahnya, berarti kita samakan 1/2 X lebih besar 9, sama ya, pindah positif 6 nya ini menjadi negatif 6. Maka setengah X lebih besar 9 dikurang 6 adalah 3. Maka X lebih besar, sama ya, kita kalikan ini 3 dikali 2, maka X lebih besar 6. Jadi himpunan penyelesaianmu bisa kamu buat X lebih kecil negatif 30 atau X lebih besar 6. Jadi intinya kamu hanya melihat dari sifat yang ada di atas ini, dia sebenarnya ikut yang mana sifatnya. Oke. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu 3 dikurang 2X, nilai mutlaknya lebih kecil dari 4. Nah, kamu harus ingat, kalau lebih kecil itu dia harus menyatu persamaannya. Ya, nanti dia akan menjadi, kamu lihat lagi catatannya ya, akan menjadi seperti ini. A, negatif A lebih kecil X lebih kecil A, ya. Berarti kita buat dia bentuknya menjadi seperti ini. Kita buat negatif 4 nilai, negatif 4, salah ini ya. Negatif 4 lebih kecil 3 dikurang 2X lebih kecil 4. Ya, yang berpindah adalah 3-nya. Maka kalau 3 ini berpindah akan menjadi negatif 3 ya. Berarti minus 4, pindah 3-nya ke bawah, maka menjadi minus 3 minus 2X negatif 4. Iya, 3-nya ini berpindah juga, maka akan menjadi negatif 3. Negatif 4 dikurang 3, udah utang 4, utang lagi 3, maka utangmu menjadi 7.
lebih kecil minus 2x lebih kecil 4 kurang 3 adalah 1. Nah, kamu lihat ya, ini berbeda tadi dengan contoh soal yang pertama. Kalau contoh soal pertama langsung di tengahnya itu x. Di sini bagaimana, Bu? Ini di tengah ini harus x ya, nggak 2x, nggak 3x. Jadinya cara penyelesaiannya bagaimana, Bu? Ya udah, supaya ini jadi x, maka seluruhnya ini kita bagi dengan 2. Kalau di sini 2 kita bagi 2. Kalau di sini 5 kita bagi 5. Kalau di sini 6 kita bagi 6. Kalau di sini 10 kita bagi 10. Kalau di sini minus 2, maka kita bagi minus 2. Ya, maka hasilnya menjadi minus 7 dibagi minus 2 lebih kecil x. Minus 2 bagi minus 2 lebih kecil 1 dibagi minus 2. Maka minus 7 bagi minus 2, habis minusnya menjadi 7/2 lebih kecil minus 2 sama minus 2. Ini habis kan, tinggal x lebih kecil 1/-2. Ini adalah jawaban yang nomor 3. Maka himpunan penyelesaianmu adalah ini 7/2 lebih kecil x lebih kecil minus 1/2. Itu adalah contoh soal yang ketiga. Tapi maaf, Ibu di sini ada kelupaan sedikit. Coba kamu lihat himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya di sini adalah 7/2 lebih kecil x lebih kecil negatif 1/2. Coba kamu lihat lagi dengan sifat yang awalnya ya. Sifat yang awalnya, iya, sifat awalnya itu adalah negatif a lebih kecil x lebih kecil a. Iya, sifat awalnya seperti itu kan. Iya, jadinya bagaimana ini, Bu? Tidak sama dengan sifat awal. Jadinya supaya jadi sifat awal, bagaimana cara menyelesaikannya? Supaya menjadi sifat awal, maka harus kamu rubah dulu. Rubah apanya, Ibu? Rubah negatifnya. Kalau dia berubah negatif, maka dia harus berubah tanda. Ya, tinggal kamu pindahkan. Negatif ini harus tempatnya di depan. Berarti himpunan penyelesaian yang benar adalah negatif 1/2 lebih kecil x lebih kecil 7/2. Ya, ini harus kamu pindah ya. Ini nggak boleh tempatnya di sini karena kita ngikuti sifatnya. Ibu tadi lupa bilang dari awal. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu menemukan himpunan penyelesaian yang seperti ini belum selesai. Karena kita harus melihat lagi sifat yang pertama tadi. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Baiklah, contoh soal yang keempat adalah 3x ditambah 2 lebih besar sama dengan 5. 3x tambah 2 lebih besar sama dengan 5. Bu, kalau lebih besar sama dengan, tadi kan yang sifatnya nggak ada itu, Bu. Sifat yang pertamanya itu tidak ada dia lebih besar sama dengan. Yang ada cuma lebih besar. Ya kamu jangan bingung, jangan bimbang. Sama aja itu. Mau dia pakai sama dengan, mau dia nggak pakai sama dengan, sama aja dia sifatnya masuk ke lebih besar atau lebih kecil. Jadinya yang ini itu mengikuti sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu bagaimana, Bu? Berarti dia mengikuti x lebih kecil negatif a lebih kecil sama dengan pastinya ya kan, atau x lebih besar sama dengan a. Ini ya, mengikuti sifat yang kedua berarti kan. Maka kita kerjakanlah dulu yang pertama. 3x ditambah 2 lebih kecil minus 5. Dan yang kedua adalah 3x ditambah 2 lebih besar 5. Oke, kita kerjakan satu persatu. 3x lebih kecil sama dengan negatif 5. Oke, pindah dia positif 2-nya. Positif 2 kalau berpindah menjadi negatif 2.
maka 3x lebih kecil sama dengan minus 5 dikurang 2. Hutang 5, hutang lagi 2, maka hutang menjadi 7. Maka x lebih kecil negatif 7/3. Lanjut yang ini, 3x lebih besar sama dengan 5. Pindahkan 2-nya, maka akan menjadi negatif 2. 3x lebih besar sama dengan 5 dikurang 2, 3, maka x lebih besar sama dengan 3 dibagi 3. X lebih besar sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaianmu dilihat x lebih kecil negatif 7/3 atau x lebih besar sama dengan 1. Oke, baiklah. Untuk pertemuan pertidaksamaan nilai mutlak kali ini sampai di sini saja. Catat semuanya, pahami semuanya. Apabila kamu kurang paham, kamu bisa bertanya melalui WA Japri ke Ibu ya. Setelah ini Ibu akan memberi soal untuk latihan di rumah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.